Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur pada Rabu pagi. Truk yang kelebihan muatan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Inilah detik-detik kecelakaan yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di gerbang tol Halim Utama di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur di jalur dari arah Bekasi, Jawa Barat yang menuju ke tol dalam kota Jakarta. Informasi dari TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan bermula dari sebuah truk yang kelebihan muatan menabrak sejumlah kendaraan di depannya 300 meter sebelum gerbang tol. Tidak berhenti sampai di situ, truk masih melaju kencang dan menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Bahkan sebuah mobil pick-up sampai terpental ke gardu tol sebelah. Sejauh ini tidak ada korban jiwa, sementara korban luka sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tabrakan beruntun terjadi Rabu pagi di gerbang tol Halim Utama arah Jakarta. Tabrakan ini mengakibatkan sejumlah bagian di gardu gerbang tol Halim Utama mengalami kerusakan. Dan berikut laporan Faris Hasni dan Willy Amanda dari gerbang tol Halim Utama. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di gerbang tol Halim Utama sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada pintu tol Halim Utama arah Cawang menuju ke Jakarta. Kejadian sendiri terjadi akibat tabrakan yang sebelumnya atau kecelakaan yang sebelumnya sudah terjadi 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama yang di depan. Kemudian ada truk furnitur yang mengalami kecelakaan. Efek dari kendaraan truk furnitur tersebut yang bergerak sangat cepat meskipun sudah mendekati gerbang tol Halim Utama yang kemudian mendorong kendaraan masuk ke dalam, kemudian mengakibatkan tabrakan beruntun bagi kendaraan yang sedang mengantri untuk masuk ke pintu tol Halim Utama dan mengakibatkan sejumlah kendaraan, ada sekitar 7 kendaraan yang tercatat mengalami kecelakaan dalam tabrakan beruntun ini yang terpental bahkan hingga ke gerbang tol yang mengakibatkan kerusakan di gerbang tol 2, 3, dan 4. Para korban sendiri mengeluhkan ada sesak di dada, kemudian sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara supir dari truk furnitur sendiri sudah diamankan di rumah sakit UKI Jakarta. Kondisi saat ini gerbang tol Halim Utama Cawang arah Jakarta sudah kembali berfungsi secara normal sehingga pengemudi Anda juga akan melintas sudah dapat melintas seperti biasa. Faris Hasni, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Satgas Pangan Polri terus bekerja sama dengan kementerian lembaga untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan jelang Lebaran 2024. Kerjasama sangat dibutuhkan guna memastikan kebutuhan di masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjaga. Satgas Pangan Polri, Rabu 27 Maret 2024, menggelar dialog publik guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan jelang dan pasca Lebaran 2024. Dialog publik ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Perumbulog, hingga Badan Pangan Nasional. Dalam pembukaannya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, pemerintah telah berupaya menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar jelang Lebaran 2024. Selain itu, Satgas Pangan Polri terus mengawasi dan memonitor ketersediaan dan distribusi bahan pokok ke seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, suasana bulan puasa dan jelang Lebaran 2024 masyarakat pada umumnya tentu merasakan adanya peningkatan kebutuhan dan juga kenaikan harga, namun pemerintah telah melakukan upaya atau langkah-langkah antisipasi untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Satgas Pangan Polri tentu terus melakukan pengawasan dan monitoring terkait ketersediaan dan distribusi bahan pokok ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dialog publik siang ini mengangkat isu publik yang berkaitan dengan ketersediaan, distribusi, dan juga keterjangkauan pangan jelang dan pasca Lebaran 2024. Pernyataan Menteri Pertanian yang memastikan bahwa stok pangan nasional mencukupi untuk bulan Ramadan dan juga menghadapi Lebaran 2024
yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat menjadi penegasan sekaligus sebagai informasi penting bagi masyarakat pada umumnya. Begitu pula yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan Rakor Lintas Sektoral pada hari Senin yang lalu sekira tanggal 25 Maret bahwa menjelang Lebaran dan selama bulan suci Ramadan ketersediaan bahan pokok lebih dari cukup. Maka dihimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dan dapat membeli bahan pokok secukupnya. Seperti biasanya setiap tahunnya, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan selalu berfluktuasi menjelang hingga pasca Lebaran. Kondisi ini terjadi salah satunya akibat peningkatnya konsumsi masyarakat yang juga bergantung pada ketersediaan stok dan jalur distribusi. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin memastikan ketersediaan beras mencukupi hingga Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2023. Karena itu dia meminta masyarakat tak khawatir mengenai stok dan harga beras. Berikut pernyataan Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin dalam dialog publik memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan jelang dan pasca Lebaran. Tapi kita pastikan dari Satgas berdasarkan analisa tentang menghadapi hari HBKN ini, 1 sampai 1,5 bulan ke depan stok kita aman. Bisa kita lihat dari datanya. Nanti mungkin rekan-rekan yang melalui Zoom maupun audien yang hadir di sini bisa melihat data-data kita. Kita tidak adu data, tapi analisanya ternyata sama bahwa 1 sampai 1,5 bulan ke depan stok pangan kita aman. Yang perlu kita jaga adalah sekarang bagaimana mekanisme pendistribusian sehingga tidak berpengaruh terhadap harga. Langkah-langkah Satgas Pangan terkait dengan ketersediaan ini, ya, kita melakukan pengecekan. Mungkin ini agak unik memang. Polri akhirnya turun ke sawah, ngecek ketersediaan pupuk, bagaimana distribusi pupuk ini bisa sampai ke petani. Karena ini ternyata juga sangat berpengaruh. Pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk yang luar biasa untuk mendorong produksi pangan kita supaya naik. Begitu juga dengan alat-alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementan, itu juga kita cek supaya tepat sasaran. 10 perwira tinggi Polri mengikuti upacara laporan kenaikan pangkat golongan perwira tinggi Polri di Aula Rupatama Mabes Polri pada Rabu 27 Maret 2024. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta diikuti para pejabat utama Mabes Polri. Upacara laporan kenaikan pangkat dilaksanakan di Aula Rupatama Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri. Adapun 10 perwira yang menerima kenaikan pangkat, diantaranya 1 perwira mendapatkan kenaikan pangkat dari Inspektur Jenderal Polisi ke Komandan Jenderal Polisi. Sementara 3 perwira menerima kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi. Serta ada 6 perwira menerima kenaikan pangkat dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Usai upacara kenaikan pangkat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan seluruh pejabat utama Mabes Polri yang hadir memberikan ucapan selamat kepada seluruh perwira yang menerima kenaikan pangkat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.